Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhirih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya hormati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para hujaj, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, karena dengan limpahan taufik, inayah, hidayah, barokah, kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang kaitannya hubungan kita dengan Allah, ya secara ubudiyah, dan juga muamalah kita dengan sesama manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan buat kita semuanya. Allah menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah memberikan derajat kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan nanti sampai di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongan dari beliau, dan kita pun terus mengupayakan syariat kita secara optimal dengan menjaga sunnah-sunnah beliau dari mulai kita mau tidur, bangun tidur, lalu kita aktivitas. Semua pekerjaan kita ini harus mengikuti acuan dari Nabi Muhammad. Contoh yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad untuk kamu uswatun hasanah, suri teladan. Beliau manusia yang istimewa di sisi Allah, sampai saking istimewanya tidak ada nabi dan rasul Allah yang mendapatkan sanjungan langsung dari Allah. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Ya, jadi makanya ada istilah ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad disebut Nabi besar kita, Nabi besar. Yang lainnya Nabi biasa kan. Kenapa? Di situ la'ala khuluqin azim maknanya agung. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, azim. Jadi jamaah rahimakumullah, karena memang beliau Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya, semua para sahabat mengagumi Rasulullah. Bahkan dari kalangan non muslim mengagumi.
ya mengagumi Rasulullah sampai memberikan kepercayaan. Ya disebut al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kalau nitip ke Rasulullah aman, ya nggak bakal berkurang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah kalau kita nitip ya duit kadang berkurang, kalau nitip omong kadang nambah. Ya, Rasulullah apa adanya dititipin nih oleh orang yang non muslim, ya apa adanya, dijaga betul-betul karena ini titipan amanah. Jadi dipercaya bukan dari kalangan muslim, bahkan non muslim pun percaya 100% ke Rasulullah. Makanya mungkin Bapak pernah dengar ada ya seorang ilmuwan barat dari kulit putih yang bernama Michael Hart. Ya, beliau menyatakan dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh, posisi pertama adalah Muhammad SAW, Nabi kita, Pak. Setelah dibaca itu, ya ahli sejarah, ternyata dari sekian tokoh dunia yang layak pada posisi pertama adalah Muhammad, yang lahir di kota Mekah, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dari suku Quraisy. Ya, bernasabkan ya punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya ya Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib ya sampai ke atas, yaitu nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sanadnya itu ke Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad ini masih keturunan nasabnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang diistimewakan oleh Allah, Nabi Ibrahim sendiri adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Kalau yang lain Isa Kalimullah, ya Isa Ruhullah. Kalau Musa Kalimullah. Jadi ada gelar-gelar dari Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih. Karena perjuangannya luar biasa. Nabi Muhammad beliau ya sangat luar biasa dalam berjuang. Karena memang beliau menjadi uswah. Beliau ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berperang, Nabi Muhammad pada garda pertama, di depan Nabi Muhammad. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya maka Nabi lebih awal berangkat. Padahal udah banyak yang ngusulin para sahabat, ya Rasul, engkau belakangan aja biar aman, biarin kami dulu yang mati, gak apa-apa kalau seandainya harus kematian yang saya hadapi, kami hadapi. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang dicari itu bukan kalian tapi aku, maka aku lebih awal siap, mati pun siap, kata Muhammad. Tapi memang Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau dilindungi oleh Allah. Yang namanya kekasih Allah itu pasti dilindungi sama Allah. Dimanapun ada cara Allah untuk menyelamatkan kekasihnya. Jadi jangan rahimakumullah, Nabi Muhammad dikepung gitu kan di suatu goa, diamanin sama Allah, nggak dilihat sama orang-orang suku ya kafir Quraisy itu. Padahal Nabi Muhammad ada di bawah. Nabi Muhammad keluar dari rumah, ya banyak para algojo di depan, nggak kelihatan. Karena apa? Memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad beliau dicontoh dari ya, ibadahnya, begitupun dari kepemimpinannya, tanggung jawabnya luar biasa. Begitupun dalam ya bermasyarakat, bersosial, begitupun dalam keluarga. Beliau Nabi kita Muhammad SAW ya menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna orang mukmin dalam imannya ialah yang baik budi pekertinya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baiknya kamu ialah yang terbaik pergaulannya terhadap
istrinya. Jadi sampai dalam rumah tangga dicontohin nama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sangat diidolakan oleh istri-istrinya. Nabi Muhammad itu istrinya tidak satu. Dalam satu riwayat sampai 9. Ada riwayat yang lain 11. Tapi beliau menikahnya ketika istrinya meninggal, baru nikah. Gitu Pak. Jadi bukan masih hidup nikah. Nah, kalau bapak-bapak mohon maaf yang udah ada dua Pak. Ada. Ya udah, ya, memang udah rezekinya. Iya. Iya. Bagusnya nyunahnya nanti nunggu istrinya nggak ada baru nikah. Karena jaga perasaan. Ada perasaan juga. Jaga perasaan ya. Ya walaupun gimana pun tetaplah namanya manusia. Ya walaupun hadisnya soalnya itu kalau wanita ikhlas mengizinkan suaminya udah nggak ada jaminan kecuali surga. Cuman kata istrinya emang nggak ada hadis yang lain Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Aisyah ketika ya Siti Khadijahnya udah wafat. Jadi memang yang namanya laki-laki gitu kan butuh juga teman pendamping. Maka Rasulullah menunggu wahyu dari Allah, itu pun wahyu Pak. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Muhammad itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi pekerjaan Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad, semua ya aktivitas yang kaitannya dengan apapun kejadian Rasulullah itu menunggu wahyu dari Allah SWT. Termasuk menikah. Itu nunggu wahyu dari Allah, enggak serta-merta ngikutin nafsu. Gitu. Bahkan rata-rata istri Nabi Muhammad itu yang gadis cuma satu, Siti Aisyah. Kalau yang lainnya ketika suaminya ikut berperang dengan Rasulullah, terbunuh di medan perang, punya anak yatim, daripada yatimnya tidak ada yang ngurusin, maka ibunya diamani, nyelamatin anak yatim. Nah, gitu. Jadi sunahnya bapak nyari yang punya yang yatim gitu Pak ya, janda yatim gitu. Jadi jangan janda lengong nggak punya anak ya, kalau ngikutin sunnah ya itu sudah begitu ya. Jadi ngelihat ini ada anak yatim, karena memang yang rahimakumullah dulu ya orang-orang jahiliyah itu kalau ada seorang suaminya meninggal ya lalu jadi janda, itu suatu hal yang kurang nyaman di kampung itu begitu. Jadi maka Nabi langsung orang-orang yang memang butuh dibantu oleh Rasulullah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan semuanya rukun, istrinya Nabi itu rukun, nggak ada ya. Artinya pernah juga di saat itu istri-istrinya tidak meninggal, tapi ada yang masih hidup menikah lagi gitu, sama-sama ada posisi bareng-bareng. Ya, jadi ada kerjasama bareng-bareng. Cuman dikasih rumah sama Rasulullah, dikasih tempat, walaupun kecil-kecil tempatnya. Ini buat sauda, ya ini buat rukoya. Jadi kecil-kecil dan semua rukun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah yang terbaik pergaulannya terhadap istrinya. Kalau sudah istrinya menyatakan engkau adalah suami yang baik, wahai suamiku, maka bisa dikatakan insya Allah kita ini pantas memperoleh akmalul mu'minina imanan, kesempurnaan iman kita di hadapan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang namanya seorang ayah berkewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh buat pasangannya, buat anak-anaknya. Jadi jangan asik kita memperbaiki diri kita, soleh diri kita, nikmatin ketaatan diri kita dengan Allah, tapi di sisi lain mengabaikan tanggung jawab kita terhadap pasangan kita. Dalam surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6, ini ayatnya sering kita baca dan insya Allah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimat
ya ayyuhalladzina amanu itu diulang-ulang oleh Allah 89 kali, Pak. Dalam Al-Qur'an itu ada yang kaitannya tentang zakat, kaitannya dengan iman. Tentang jihad dengan iman. Salat dengan iman, puasa dengan iman, haji dengan iman. Jadi panggilan iman ini panggilan kasih sayang. Karena tidak semua orang itu beriman kepada Allah. Ada beriman kepada selain Allah, makanya tidak disayang sama Allah. Jadi kita nih orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan seruan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini perintahnya tentang menjaga diri kita dan keluarga. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari siksaan api neraka. Nah, kita nggak mau hadirin. Kita pisah nanti di akhirat, istri kita kemana, anak-anak kita kemana, kita nggak mau. Pengen disatuin nama Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-cita kita. Makanya kita bina keluarga kita ini keluarga yang harmonis. Lalu bagaimana untuk menciptakan keluarga yang harmonis? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang dibingkai dengan nilai-nilai agama. Kalau sudah diatur dalam agama, semua keluarga kita ini harmonis. Akan senang, akan bahagia, akan damai. Akan dapat tuh yang namanya sakinah. Sakinah kan tenang. Jadi tujuan kita berumah tangga agar dapat ketenangan. Ketenangan itu ada pada din, pada agama. Makanya ketika Nabi perintahkan untuk memilih ya kriteria pasangan kita yang terakhir yaitu cari agama. Fadfar bidatid din taribat yada. Kalau kita pilih agama pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pilih keturunan, jamaah rahimakumullah, ya memang kalau dapat alhamdulillah, cuman kan jarang kita. Pengen dapat anaknya kiai gitu kan. Tuh biar sepupu kiai sama kiai gitu kan. Tapi ada istilah ya kita kan memperbaiki apa? Keturunan generasi gitu kan. Kalau mungkin jamaah rahimakumullah kita mohon maaf dapatnya bukan anaknya ulama, kan mujahadahnya lebih bagus kita, lebih giat kan, biar membina pasangan kita jadi ustazah. Kita dapat pasangan kita yang belum bisa baca Quran, ya kita ada mujahadah untuk ngajarin anak ya istri kita biar bisa baca Quran, pahalanya berlipat. Begitu, ngajarin istri kita biar benar-benar ya senang sholat malam, sholat duha, tilawah Quran, punya akhlak yang baik. Sebenarnya ini PR buat ya seorang yang dia dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi lemah dari segi ya nasab, ya dari keturunan orang yang ilmuwan gitu kan, pengetahuan agama yang dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi kalau kita terus asah istri kita dengan banyak taklim, dengan banyak kajian-kajian agama, akan dapat semua itu. Lalu jamaah rahimakumullah, kecantikan juga relatif, Pak. Kalau kita cinta karena cantiknya, ada masanya 50, 60, Pak. Ya mohon maaf, 70, apalagi 80 gitu ya. Udah banyak kekurangan deh. Ya kita aja ngerasain tuh kulit udah mulai pada kendur ya kan, Masya Allah. Tuh. Jadi jamaah rahimakumullah, sama pasangan kita juga istri kita. Makanya jangan cinta karena fisik, cintanya karena agama, cintanya karena Allah, maka insya Allah kecantikan akan timbul, Pak. Nah kalau istri kita jamaah rahimakumullah rajin sholat, menjaga wudu, lalu rajin baca Quran, insya Allah akan diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang akhlaknya bagus, Pak, itu nanti ke bawah, auranya juga wajahnya akan ceria. Orang akhlaknya cakep, banyak senyum sama suami. Mohon maaf, orang cantik secantik apapun kalau merengut, Pak, jelek. Ya kan? Jelek, merengut, cembetut, jelek, Pak. Jadi yang membuat orang tampan, membuat orang itu cantik karena apa? Karena akhlak tadi, adab itu. Punya akhlak yang mulia, Masya Allah. Itu luar biasa.
Jadi jamaah rahimakumullah, karena agama, ya. Jadi ayah, bunda dibingkai dengan agama. Lalu kalau sudah punya anak, dari kecil dididik anak kita biar kenal agama. Makanya dari proses aja dalam kitab itu jamaah rahimakumullah, nggak gampang kita pengen punya anak soleh-soleha. Allahu Akbar. Ya emang harus telaten dari mulai proses, Pak. Mohon maaf ya, agak jorok nih. Jadi jamaah rahimakumullah, dari proses kita ya berhubungan aja itu ambil air wudhu dulu, Pak. Ya, ambil air wudhu, bagusnya hajat 2 rakaat. Ya, habis hajat jamaah rahimakumullah, ya zikir dulu lah tuh. Ngantuk, Pak. Ya itu dia yang jadi masalah. Yang jadi masalah tuh di situ, Pak. Iya, bikin ngantuknya ini jadi udah nggak ada hawa lagi. Ya, iya. Tapi kalau kita ngikutin ya ibarat roti, apa kan biar jadinya bagus kan, adonannya biar bagus. Makanya mohon maaf, anaknya kiai itu, bapaknya hafid Quran, anak-anaknya pada hafid Quran, karena olahannya cakep, hadirin. Ya masya Allah. Jadi sunnah ambil wudhu, tuh sholat 2 rakaat, ada doanya. Dari mulai kita manggil istri kita, ya Humairah, ya kan? Atau kalau perempuan pakai bahasa Arab kita agak keren nih, ya Jamilah gitu. Kalau bapaknya Jamil gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, assalamualaikum ya babar rahmah, itu ada bahasa begitu. Assalamualaikum kan perempuan untuk istri, dijawab oleh istrinya alaikassalam ya ahlal jannah. Sampai segitunya diajarin. Ya, jadi dikemas dengan agama. Maka insya Allah anak-anak yang akan kita lahirkan ke dunia ini, dia akan punya akhlak yang baik, punya akidah yang baik, punya amal ibadah yang baik. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ingin jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, maka dari ayah, bunda, anak-anaknya dididik dengan agama. Lalu selanjutnya bagaimana supaya kita keluarganya harmonis? Harus perhatian sepenuhnya. Perhatian sama istri gitu kan, masya Allah. Ya pokoknya mah yang namanya istri kan pakaian kita, Pak. Harus benar-benar dilindungi. Ya, karena sama juga istri kan bagian daripada tadi fungsi pakaian itu yang pertama untuk menutup. Yang kedua untuk apa? Ya untuk ya kenyamanan tadi ya kan. Kenyamanan, terus perhiasan, keindahan. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kita pun harus perhatian sama istri. Di saat istri kita jamaah rahimakumullah ada kebutuhan apapun, kita bisa berbagi dengan istri kita, maka bagi. Ya, jangan pernah kita, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau kata Nabi Muhammad dalam hadis itu, jangan pernah membuat pasangan kita ini menderita. Padahal kita mampu, padahal kita ada, cuman bakhil, pelit. Nah ini jamaah rahimakumullah, tidak akan dapat yang namanya keharmonisan. Tapi kalau kita ada rezeki jamaah rahimakumullah, ayo kita kasih perhatian. Bahkan dalam satu riwayat, kalau kita ini pakai baju yang bagus, hadirin, istri kita beliin baju yang bagus. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan bahwa ya antu'ti maha idza tu'mita. Kalau kita makan ya istri kita dikasih makan. Kalau kita watak suwaha idza tasaita, kalau kita pakai baju yang bagus, kasih istri kita baju yang bagus. Wala tadribil wajha, jangan pernah kita memukul wajah istri. Jadi dilarang, jemaah rahimah, main tampar itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena ini suatu ya kehormatan. Wala tuqabbih, juga kita nggak boleh ya, yaitu menjengkelkannya, bikin marah, mencela itu kan. Jadi itu diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam berumah tangga. Maka perhatian terhadap istri kita. Kalau kita ada rezeki jamaah rahimakumullah, ya kita bawa ya sekali-kali lah gitu kan, makan bareng sama anak-anak
di luar, cari tempat lesehan yang sederhana aja lah, yang kira-kira makan bersama cukup 200.000, tapi ada kebersamaan, keluar sebulan sekali ya kan. Nikmat itu Pak, itu sambil ngobrol masalah agama di situ dengan anak-anak kita, ini membuat harmonis dalam rumah tangga. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya komunikasi. Jadi adanya komunikasi ya, saling ya terus dipantau, apalagi anak-anak kita remaja jemaah rahimakumullah yang kadang-kala keluar dari rumah ya bergaul dengan siapapun mereka, kan kita tidak tahu. Maka jangan pernah bosan ada komunikasi, kewajiban kita terutama seorang ayah, ya kamu sedang di mana? Ya, ini waktu udah malam. Abi kasih batas jam 9 kamu harus pulang. Ya, jadi itu kewajiban. Kenapa? Kalau anak kita jemaah rahimakumullah melakukan hal pelanggaran, ini kan menyangkut kita juga kalau ada apa-apa. Ya. Jadi itu ada komunikasi, terus dipantau anak-anak kita, apalagi bujangan, gadis. Allahu Akbar. Ini kita harus benar-benar sensitif. Kita harus benar-benar ya tadi mengamalkan anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya komunikasi. Ya, bahkan diajarkan biar kalau keluar rumah pamit, terus sama siapa bersahabat. Ya, kumpul dengan siapa, jalan dengan siapa, ini harus jelas. Dan benar-benar ditetapkan waktunya jam sekian baru pulang. Apalagi yang namanya perempuan, ya jam 9, jam setengah 10 masih di luar. Ini perlu kita orang tua harus tegas untuk menyelamatkan anak kita tadi sesuai dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya saling menghargai. Kita seorang suami menghargai istri, istri menghargai suami, karena saling melengkapi, tidak ada yang sempurna. Justru dalam rumah tangga jemaah rahimakumullah, bagaimana supaya kita ini menjadi keluarga yang benar-benar menutupi, ya, menyempurnakan kekurangan dari satu yang lainnya supaya sempurna. Pasti ya, yang namanya manusia itu enggak ada yang sempurna, ada kekurangan, ada kelebihan. Maka kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ya, makanya disitulah saling menghargai. Ya, syukur-syukur jamaah rahimakumullah, ya kita jangan pernah bosan, jangan pernah gengsi menyatakan, ya terima kasih Umi, terima kasih Ma, alhamdulillah sudah dibikinin sarapan pagi ini. Dengan doa jazakillah bil khair, ya semoga dapat kebaikan dari Allah. Oh masakannya enak banget Ma, luar biasa. Ya, jadi ada puji-pujian gitu ya, ada penghargaan buat pasangan kita. Ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya apalagi tadi ya menyatakan ucapan terima kasih karena sudah mencucikan bajunya, sudah menggosok bajunya, sudah membina, membimbing, merawat anak-anaknya yang luar biasa, begitu besar jasanya pasangan kita, dan kita tidak mampu untuk membayar istri kita yang luar biasa. Maka dari ya penghargaan kita terhadap istri kita ini membuat akan hadirnya yang namanya ya rumah tangga yang harmonis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bagaimana supaya rumah tangga kita harmonis? Ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Jadi kita nggak usah umpet-umpetan itu, diem-dieman. Kalau kita memang butuh duit ya ngomong sama pasangan kita, Mas alhamdulillah nih nyisain uang 500.000 untuk keperluan saya, untuk jaga-jaga. Jadi jangan sampai nih Mas saya kasih duit semuanya nih Mas, Papa nggak nyimpan sama sekali. Takutnya gitu kan, namanya orang hadir jamaah rahimakumullah, karena bilang nggak nyimpan gitu kan, lah nemu duit Pak ya di bawah kolong meja gitu kan. Lah istri lagi beberes, alhamdulillah ini punya duit, saya ini nemu duit 500.000. Begitu, punya Papa, punya siapa, tapi katanya Papa nggak punya duit kan gitu, berarti ini rezeki yang tak terduga ini. Nah gitu kan, jamaah rahimakumullah, giliran ditemuin nama istrinya kita nyari.
duit mana ya bulan, mau ngomong bingung gitu kan, cuman isyaratnya ya mundar mandir. Istrinya juga pintar dia Pak, nggak mau nyindir suaminya gitu kan. Papa nyari apa Pak? Romanya nyari duit. Kata suami, tahu aja ya, tahu dong orang duitnya di tangan saya gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mending kita tadi jujur. Supaya tidak ada tadi hal-hal yang berprasangka tidak baik. Ya, nah kalau kita jamaah rahimakumullah, namanya laki-laki nih, kewajiban terhadap orang tua kita kalau masih hidup sampai mati. Laki-laki. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, selama orang tua kita masih hidup, ada kewajiban anak menjamin kebutuhan orang tua kita, termasuk mertua Pak. Kemarin saya jamaah rahimakumullah ada yang ngadu jamaah gitu, pas bawa saya ceramah, dia ngobrol supir. Ini Pak Haji, saya mau nanya ya, saya kadang kala ya namanya anak laki-laki kan pengen gitu ngasih duit Pak, ya, Pak Haji 300.000 lah tiap bulan jatah saya. Nah, cuman nih kalau terus terang sama istri saya diomelin Pak Haji. Jadi saya bingung gimana caranya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah karena kurangnya pengetahuan agama pada pasangan. Padahal kalau paham jamaah rahimakumullah, memang lebih bagusnya tadi kan ada komunikasi. Iya, mohon maaf ya, ini kebetulan memang alhamdulillah ada rezeki dan saya ada tanggungan anak nih, kewajiban untuk orang tua saya, dan orang tua saya nggak mampu kalau tidak dibantu oleh anak-anaknya. Maka izinkan saya untuk membantu orang tua saya. Kalau sudah ridho, istrinya sama-sama ridho, itu sebenarnya dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Makanya kata saya, istrinya suruh ngaji. Begitu. Terus gimana solusinya? Ya Pak Haji nih, saya nih ngasih dia dosa nggak? Ya enggak dosa. Wong anak ke orang tua nggak izin pun nggak apa-apa, laki-laki ya nggak apa-apa. Wong kewajiban. Tapi alangkah baiknya tadi ada komunikasi, ridho gitu kan. Bahkan didukung sama istrinya. Ini berkah rumah tangganya, akan berkah. Nah, maka jemaah rahimakumullah, akhirnya sedikit dikasih saran, dikasih pemahaman, dan akhirnya istrinya paham, kan enak semuanya. Jadi tiap bulan jemaah rahimakumullah, ya kan, kirim ke orang tuanya. Yang bagus itu adil, ke orang tua ya ke mertua, kecuali mertuanya mampu. Mertuanya mampu dan ketika dikasih kata mertuanya, udah nggak usah, biarin buat cucu aja, mama masih ada kok, ya kan, jaminan masa tua dari pensiun. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kalau memang orang tua kita dalam kondisi darurat, dia butuh tempat tinggal yang nyaman, kurang nyaman rumahnya, ayo diperbaiki. Masih butuh kendaraan, ya pengen punya kendaraan, kita mampu belikan kendaraan. Ini kewajiban kita anak terhadap orang tua, terutama laki-laki. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau perempuan kudu izin sama suaminya. Nah, walaupun ada istilah uang suami uang istri, uang istri uang istri. Enak jadi istri ya. Istri mah dua tuh. Giliran punya suami, duit saya suami gitu kan. Giliran duit dia, ya duit saya gitu kan. Jadi yang bagus tadilah ada ya kerja sama-sama ta'awanu 'alal birri, dalam kebaikan. Jadi harus jujur. Ternyata subhanallah, saya punya sahabat itu, dia pemborong, Pak. Jadi usaha pelapor. Dia sharing ke saya, alhamdulillah Pak Haji, yang saya rasakan nih, dan saya udah diizinin sama istri saya. Pokoknya setiap saya dapat itu rezeki, saya ambil ya, uang 500.000 saya transfer. Kalau dulu saya masih kadang 200 ke orang tua. Sekarang nggak perhitungan lagi. Orang tuanya butuh kok, di sana butuh. Saya transfer. Dan istri saya ngizinin. Apa yang terjadi? Rezekinya luar biasa. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doanya orang tua itu nggak ada hijab di hadapan Allah. Siapa yang membuat senang orang tuanya sama dengan membuat senang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah senang, udah ridho, apa yang susah bagi Allah buat dia untuk membahagiakan? Usahanya lancar. Saya buka cabang di mana-mana. Asbab tadi membuat orang tua kita senang. Jadi rahimahullah, kejujuran.
Lalu juga yang selanjutnya untuk mencapai keharmonisan adalah adanya kebersamaan. Kalau kita lihat dari Rasulullah hadirin saling membantu, Pak. Nabi nggak gengsi, kadang-kala nyapu, ya kadang-kala Rasulullah ke pasar. Jadi kerjasama suami istri. Kalau istri lagi nyuci, saya kadang nyapu, nyiram bunga gitu kan. Begitu istri di dapur. Dulu waktu anak-anak saya kecil semuanya, ya saya semua siapin bajunya. Begitu semuanya, barang-barang nyuapin hadirin. Masya Allah nikmat. Karena kebersamaan itu luar biasa. Dan ini terus, ya kebersamaan ini kita jalin hadirin. Ya dalam kebersamaan kita makan tuh bersama kalau bisa. Kalau anak-anaknya pada aktivitas semuanya, ya paling tidak adalah ya waktu tertentu malam Ahad, ya ba'da Isya kita makan bareng bersama-sama satu nampan. Menyatukan hati jemaah rahimakumullah itu luar biasa. Makan bareng-bareng, sunahnya kan pakai tangan tuh, senampan. Nah, terus ada adabnya, Pak. Kalau Bapak nanti ketemu sama teman-teman ya lama pakai makan nampan gitu kan. Nampan tuh makan bersama, biasanya ada jamaah yang ya begitu tuh, ya ngikutin sunnah tuh. Nah, kata Rasulullah ada hadisnya, kalau kita makan bersama-sama jemaah rahimakumullah satu nampan, nah rezeki kita itulah yang ada di hadapan kita. Jadi kalau kita ketemu orek, Pak, di sono ayam ya kan, daging, telur sono ya, ini sate nih. Nah kita tempe nih, hantem tempe, Pak. Lama-lama longsor. Begitu, jangan kita suul ada, Pak. Iya ngorek-ngorek. Jadi ada adabnya, sampai segitunya Nabi ngajarin. Kalau kita makan bersama, rezeki kita itu ya itu nikmatin. Dan kalau memang rezeki kita bakal sampai asbabnya hati ya Allah yang gerakin. Kasihan. Ditawarin orang punya Allah, semua hatinya yang genggam Allah. Jadi ada rasa mahabbah, ada cinta dia. Romanya dia kasihan. Ininya dagingnya ini. Oh lama-lama bener Pak, karena sabarnya datang semua rezekinya. Jadi usahakan makan bersama dengan keluarga. Ini kebersamaan, makan bersama. Ada suatu waktu kita, ya yuk kita mengunjungi ke tempat mana, sholat di Masjid Istiqlal seandainya, ya lagi ramai di Bandung ada Masjid Al-Jabar gitu kan, sama keluarga silakan Pak. Adakan kebersamaan, menyatukan hati. Itu sangat perlu. Kapan lagi? Mumpung masih hidup, mumpung ada kesempatan, ngikutin repot-repot Pak. Kita ngikutin nggak senggang untuk kebersamaan itu, tapi luangkan waktu untuk kebersamaan. Jadi yang rahimakumullah itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang Nabi kumpul dengan Fatimah, Aisyah, Hasan, Husain, kumpul bareng bersama-sama. Jadi itu membuat harmonis dalam rumah tangga. Yang rahimakumullah, selanjutnya adalah jadi orang yang bijaksana. Ya kalau misalnya kita mau ada suatu persoalan apapun, ya kita harus cari jalan keluar yang baik. Jangan pakai emosi, Pak. Makanya Nabi mengajarkan kalau ada suami istri satu marah, itu api, simbol api panas. Kita jadi airnya. Ngalah bukan berarti kalah. Begitu. Jadi jangan rahimakumullah, kitanya yang banyak ngalah. Karena kalau sudah terpancing emosi, mohon maaf kan yang punya talak itu kan Bapak. Ini sering kasus yang rahimakumullah kadang begitu tuh, kurang ilmu. Nafsu dikit-dikit jatuhin talak. Udah pulang kan? Ya udah pulang aja sana. Itu isyarat, itu tidak boleh. Udah pulang aja sama ke orang tua situ. Bawa tuh pakaiannya, itu udah jatuh talak, itu isyarat. Jadi jangan, hati-hati kita seorang laki-laki, semarah apapun banyak minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab diantaranya kurang berkah itu orang yang mudah mengucapkan itu, Pak. Jadi karena kurangnya ilmu, saya udah nggak suka sama situ, pulang aja. Nah, itu. Walaupun dalam Islam itu talak ada 3 kan, ada talak pertama, talak kedua, talak yang ketiga. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita yang bijaksana, ya menghadapi permasalahan persoalan rumah tangga terhadap istri. Kita harus punya ya cara supaya bagaimana ada solusi yang terbaik ya dari permasalahan itu, tidak menjadi besar masalahnya, bahkan diperkecil hilang. Terhadap anak-anak juga demikian. Ini terus berlaku semasa hidup kita.
Dari masa kanak-kanak sampai remaja, dewasa, sampai tua, hadirin. Ilmu ini akan berlaku buat kita. Ya, punya bijaksana. Lalu jemaah rahimakumullah, jadilah kita suami yang menyenangkan, humoris, ya, romantis, Pak. Itu nyenengin candaan. Rasulullah senang candaan. Ya, Masya Allah, candaan gitu. Mah, ya Allah, mama tuh cakep banget, mah, benar, mah. Ya, saya sering begitu. Berjuta bintang di langit nih, hanya satu yang bercahaya. Banyak wanita di jalan yang cantik, hanya Umi aku cinta. Kata istri saya, cie. Jadi romantis, hadirin. Romantis kapan lagi? Gitu. Romantis, suap-suapan, hadirin. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Saya sampai sekarang kalau makan saya suapin. Anak-anak saya yang gede-gede, suapin semuanya. Gantian kadang-kadang, suapin Nabi dong saya, suapin. Jadi biasakan romantis hidup kita ini, kapan lagi? Ya, dan itu perlu dilatih. Kadang-kadang saya nerangin begini, Pak, ada yang nyeletuk. Ini Pak, sungkan banget Pak, ini apa namanya, awang banget gitu. Iya, karena nggak biasa. Malu lah gitu. Enggak, ini istri kita, ini anak-anak kita, dan dilatih aja. Dilatih bersama-sama untuk tadi romantis gitu kan, humoris, kadang candaan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyenangkan, ya. Terus lagi, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Pasti kita istrinya ada kekurangan. Terima kekurangan pasangan kita. Terima kekurangan anak-anak kita. Dan di balik kekurangan itu pasti anak kita, pasangan kita ada kelebihan dari Allah SWT. Maka kalau kita menerima kondisi seperti itu, insya Allah nggak ada yang kita keluhin, nggak ada yang kita ya bikin ya masalah. Ya semuanya memang udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari semua itu kan udah kita terima saja. Ya. Jemaah rahimakumullah, lalu selanjutnya adalah menikmati suasana dalam kondisi suka ataupun duka. Jadi membina rumah tangga yang harmonis adalah bagaimana kita saling menerima, ya, dalam kondisi suka ataupun duka. Karena kita dalam rumah tangga nggak selamanya mulus, Pak. Nggak selamanya senang terus, ya kan? Kita sih pengennya seperti itu, stabil gitu kan. Tapi kadang-kala mohon maaf, dalam cerita kita ini kan begitu. Ada kalanya lagi mapan gitu kan, lagi enak. Ya kita kadang-kala diuji sama Allah dalam kondisi yang ya lagi di bawah, maka tetap kita terus jaga. Makanya di saat kita dalam kondisi lagi susah, ingat lagi senangnya. Bayangkan masa-masa senang kita dengan pasangan, dengan anak-anak. Ya, maka itu ya kesetiaan kita untuk menikmati suasana senang ataupun tidak senang. Maka ini sesungguhnya adalah menciptakan keluarga yang harmonis. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilahkan. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ya, cintai pasangan kita, keluarga kita, dan juga butuh pengorbanan. Harus ada pengorbanan kita jadi seorang ayah, hadirin. Mohon maaf, subhanallah, kita dari pagi kan sampai sore waktu kita masih produktif, mohon maaf, itu mengais rezeki dari Allah SWT. Untuk apa? Memikirkan bagaimana pasangan kita senang, anak-anak kita semua senang. Kita bela-belain ya rahimakumullah, mohon maaf, hujan, kehujanan, panas, kepanasan untuk mengais rezeki yang dulu mungkin mohon maaf ya rahimakumullah kita belum punya tempat tinggal. Dengan prihatinnya kita, dengan sedikit demi sedikit menabung supaya bagaimana kita bisa tidur nyaman dengan istri kita, dengan anak-anak kita, subhanallah. Butuh perjuangan kita, dan itu dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, dinilai jihad di jalan Allah. Jadi orang yang mencari rezeki yang halal ini dinilai orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sedang berjuang untuk menghidupkan keluarga biar jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang serba kekurangan. Dicukupkan. Siapa yang peran yang lebih besar dari kita seorang ayah? Kalau misalnya istri membantu dari segi perekonomian tuh dianjurkan oleh Rasulullah. Siti Aisyah juga sama, Siti Fatimah sama, membantu ya, perekonomian keluarga.
Jadi jamaah rahimakumullah itu sangat hadir. Berhubung waktu sudah isya hadirin, itu saja. Masih banyak keterangan-keterangan untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan juga apa saja penyebab orang itu tidak harmonis. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Allah bisawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.